Halo sahabat pemasyarakatan, ada yang nanya nih, boleh nggak kita liputan di UPT Pemasyarakatan? Jawabannya, bolehlah! Dasarnya, Permenkumham tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Terus gimana sih biar bisa liputan di lingkungan pemasyarakatan? Yuk sini kita kasih tahu. Untuk dapat melaksanakan peliputan di lingkungan pemasyarakatan, harus memperoleh izin secara tertulis dari Menteri Hukum dan HAM atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nah, izin tertulis ini diberikan untuk peliputan kegiatan tertentu. Terus gimana sih ketentuan permohonan tertulis yang diajukan? Pertama, untuk melaksanakan peliputan harus mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 1 minggu sebelum melaksanakan kegiatan. Kedua, permohonan tersebut setidaknya harus memuat identitas pemohon, penanggung jawab peliputan, maksud dan tujuan peliputan, waktu peliputan, dan lokasi peliputan. Perlu digarisbawahi, peliputan hanya dapat dilakukan di area publik. Area publiknya tuh mana aja? Area publik itu meliputi ruang kunjungan, lapangan upacara, tempat pembinaan. Jadi di luar itu tidak diperbolehkan. Selain itu, peliputan juga hanya dapat dilakukan pada hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan oleh masing-masing satuan kerja. Pelaksanaan peliputan juga harus didampingi oleh petugas pemasyarakatan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa dan perlu penanganan segera, maka peliputan dapat dibatalkan, dihentikan, ataupun ditunda oleh Kepala UPT Pemasyarakatan. Tapi kita boleh dong bebas wawancara dengan warga binaan? No, nggak gitu guys. Narapidana yang sedang dalam proses upaya hukum, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan tidak diperkenankan untuk diwawancara, baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh media cetak maupun elektronik. Wawancara terhadap narapidana hanya dapat dilakukan jika pertama, berkaitan dengan pembinaan narapidana. Kedua, narapidana yang bersangkutan bersedia dan dinyatakan secara tertulis. Selain itu, peliputan dan pembuatan film tidak diperbolehkan jika mengganggu kegiatan pembinaan pemasyarakatan, mengganggu ketentraman penghuni, dan menimbulkan gangguan terhadap sistem keamanan. Nah, selain izin liputan, apalagi yang bisa diakses publik di pemasyarakatan? Ada dua hal, yaitu informasi dan dokumentasi. Apa itu informasi? Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedangkan dokumentasi adalah kumpulan pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. Informasi pemasyarakatan ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan ini bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum, serta didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat. Contoh informasi yang dikecualikan apa aja sih? Ini dia. Pertama, informasi dan dokumentasi yang masih dalam proses penyelesaian terkait dengan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin pegawai atau WBP oleh pengawas internal pemasyarakatan dan atau Majelis Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, dan juga usulan hak warga binaan. Kedua, surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Ketiga, hasil audit oleh pengawas eksternal. Keempat, informasi dan dokumentasi yang menyangkut pertama, hak pribadi petugas pemasyarakatan. Kedua, hak pribadi warga binaan pemasyarakatan. Ketiga, kesehatan warga binaan. Ini terkait HIV ataupun AIDS. Keempat, keamanan benda sitaan dan barang rampasan. Kelima, warga binaan yang masih dalam proses hukum atau upaya hukum, serta sarana atau prasarana keamanan. Sementara itu,
Informasi pemasyarakatan yang tidak dikecualikan ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu pertama, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Kedua, informasi yang diumumkan secara serta-merta. Dan ketiga, informasi yang tersedia setiap saat. Jadi jangan khawatir, selama informasi yang diminta tidak melanggar ketentuan, kamu bisa memperoleh dengan cepat, tepat waktu, dan tata cara yang sederhana. Ini merupakan upaya pemasyarakatan mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis dengan pengguna informasi pemasyarakatan, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan informasi pemasyarakatan yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pastinya yang terpenting meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Oke, sekian dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau request apa yang ingin dibahas, silakan kolom komentar di sini diisi. Oke, sip. Sekian dulu. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.